Halo, perkenalkan, nama saya Agi. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membudidayakan cabai. Pertama-tama, saya akan menjelaskan seperti apa cabai itu. Cabai merupakan tanaman perdu dari famili terong-terongan yang memiliki nama ilmiah Capsicum sp. Cabai berasal dari benua Amerika, tepatnya daerah Peru, dan menyebar ke negara-negara benua Amerika, Eropa, dan Asia, termasuk negara Indonesia. Tanaman cabai banyak ragam tipe pertumbuhan dan bentuk buahnya. Diperkirakan terdapat 20 spesies yang sebagian besar hidup di negara asalnya. Masyarakat pada umumnya hanya mengenal beberapa jenis saja, yakni cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, dan paprika. Secara umum, cabai memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin C, di antaranya kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, B, dan vitamin C. Buah cabai ini selain dijadikan sayuran atau bumbu masakan, juga mempunyai kapasitas menaikkan pendapatan petani. Di samping itu, tanaman ini juga berfungsi sebagai bahan baku industri yang memiliki peluang ekspor sehingga membuka kesempatan kerja. Ternyata banyak sekali ya jenis dan manfaat dari cabai ini. Makin penasaran bukan bagaimana sih caranya membudidayakan cabai? Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam penyiapan lahan adalah pengolahan lahan. Tebarkan pupuk kandang dengan dosis 0,5 hingga 1 ton per 1000 meter persegi. Diberi dolomit sebanyak 0,25 ton per 1000 meter persegi. Dibuat bedengan lebar 100 cm dan parit selebar 80 cm. Siramkan pupuk organik cair 1 gembor kurang lebih 10 liter, diberi 2 hingga 4 tutup pupuk organik cair dan siramkan ke bedengan sepanjang kurang lebih 5 hingga 10 meter. Bedengan ditutup mulsa plastik dan dilubangi. Jarak tanam 60 cm x 70 cm dengan pola zigzag dan biarkan kurang lebih 1 hingga 2 minggu. Untuk memasuki tahap penyiapan bibit yang baik dan benar, lakukanlah langkah-langkah berikut ini. Pekerjaan pertama yang perlu dilakukan dalam pembibitan adalah meningkatkan proses perkecambahan dengan cara meningkatkan daya imbibisi air kulit benih sehingga proses respirasi menjadi tinggi. Untuk itu, benih cabai perlu direndam dalam air hangat, suam-suam kuku, sampai airnya menjadi dingin. Setelah dingin, benih ditiriskan. Adapun pembibitan secara langsung dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Persemaian dan mengurangi biaya persemaian. Jarak tanam dalam bedengan 40 x 40 cm, 30 x 30 dan 20 x 20 cm. Pilihlah bibit yang baik. Pindahkan bibit dengan hati-hati, lalu membuat lubang dengan ukuran 4 hingga 8 dikali 6 hingga 10 cm. Selain itu, penanaman secara vertikulur juga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, benih disemaikan pada kotak persemaian dengan media pasir. Bibit dirawat hingga siap ditanam pada umur 14 hari sejak benih disemaikan. Kedua, sediakan media tanam berupa tanah topsoil, pupuk kandang yang dicampur secara merata. Ketiga, masukkan campuran media tanam tersebut ke dalam polybag yang berukuran 20 x 30 cm. Keempat, pindahkan bibit tanaman yang sudah siap tanam ke dalam polybag yang tersedia. Tanaman yang dipindahkan biasanya telah berdaun 3 hingga 5 helai. Polybag yang sudah ditanami disusun pada rak-rak yang tersedia pada lath house. Pilih bibit seragam, sehat, kuat, dan tumbuh mulus. Bibit memiliki 5 hingga 6 helai daun, umurnya 21 hingga 30 hari. Cara tanam yang baik adalah waktu tanam pagi atau sore hari. Bila panas terik, maka penanaman ditunda. Setelah penanaman selesai,
tanaman langsung disiram atau disemprot pupuk organik cair 3 hingga 4 tutup per tangki. Pengamatan hama ulat tanah atau Agrotis ypsilon aktif pada malam hari untuk kopulasi, makan, dan bertelur. Ulat makan tanaman muda dengan jalan memotong batang atau tangkai daun. Siang hari, mereka sembunyi dalam tanah di sekitar tanaman yang terserang. Setiap ulat yang ditemukan dikumpulkan lalu dibunuh. Serangan berat dari ulat ini bisa disemprot dengan larutan anti hama organik. Ulat gerayak atau Spodoptera litura. Ciri ulat yang baru menetas atau masih kecil berwarna hijau dengan bintik hitam di kedua sisi dari perut atau badan ulat. Terdapat bercak segitiga pada bagian punggungnya seperti bulan sabit. Gejala serangannya adalah larva memakan permukaan bawah daun dan daging buah dengan kerusakan berupa bintil-bintil atau lubang-lubang yang besar. Serangan parah dari ulat ini yaitu adalah daun cabai itu gundul sehingga tinggal ranting-rantingnya saja. Telur dikumpulkan lalu dimusnahkan, menyiangi rumput di sekitar tanaman yang digunakan untuk persembunyian. Semprot dengan larutan anti hama yang ramah lingkungan. Dalam pertanian, tentu sudah tak asing lagi bagi kita berhadapan dengan hama dan penyakit. Jenis-jenis hama yang banyak menyerang tanaman cabai antara lain kutu daun dan thrips. Kutu daun menyerang tunas muda cabai secara bergerombol. Daun yang terserang akan mengerut dan melingkar. Cairan manis yang dikeluarkan kutu membuat semut dan embun jelaga berdatangan. Embun jelaga yang hitam ini sering menjadi tanda tak langsung serangan kutu daun. Pengendalian kutu daun atau Myzus persicaesus dengan memberikan pestisida sistemik pada tanah sebanyak 60 hingga 90 kg per hektar atau sekitar 2 sendok makan per 10 meter persegi area. Gejala serangannya berupa bercak-bercak putih di daun karena hama ini menghisap cairan daun tersebut. Bercak-bercak tersebut berubah menjadi kecoklatan dan mematikan daun tersebut. Serangan berat ditandai dengan keritingnya daun dan tunas. Daun menggulung dan sering timbul benjolan seperti tumor. Hama thrips atau Thrips tabaci dapat dicegah dengan banyak cara, yaitu pertama, pemakaian mulsa jerami, kedua, pergiliran tanaman, ketiga, penyiangan gulma atau rumputan pengganggu, dan menggenangi lahan dengan air selama beberapa waktu. Keempat, pemberian pestisida sistemik pada waktu tanam seperti pada pencegahan kutu, daun maupun pencegahan serangan hama thrips juga. Akan tetapi, untuk tanaman yang sudah cukup besar dapat disemprot dengan insektisida. Sedangkan penyakit yang tak jarang menghampiri pertanian diantaranya gejala serangan keriting daun yang memiliki ciri bercak daun, ialah bercak-bercak kecil yang akan melebar. Pinggir bercak berwarna lebih tua dari bagian tengahnya. Pusat bercak ini sering robek atau berlubang. Daun berubah kekuningan, lalu gugur. Serangan keriting daun sesuai namanya ditandai oleh keriting dan mengerutnya daun. Tetapi keadaan tanaman tetap sehat dan segar. Selain penyakit keriting daun, penyakit lainnya dapat dicegah dengan penyemprotan fungisida Ditane M45, Antracol, Cupravit, Difolatan. Konsentrasi yang digunakan cukup 0,2 hingga 0,3%. Bila tanaman diserang penyakit keriting daun, maka tanaman dicabut dan dibakar. Tahap yang terakhir adalah melakukan panen dan pasca panen. Dalam hal pemanenan, penting sekali diperhatikan umur panen dan cara panennya. Umur panen cabai paling lama 60 hingga 70 hari. Panen kedua dan seterusnya 2 hingga 3 hari dengan jumlah panen bisa mencapai 30 hingga 40 kali atau lebih tergantung ketinggian, tempat, dan cara budidayanya.
Setelah pemetikan ketiga, disemprot dengan pupuk organik cair dan dipupuk dengan dosis 500 cc per pH. Cara panen cabai adalah: pertama, buah dipanen tidak terlalu tua atau kemasakannya sekitar 80 hingga 90%. Kedua, pemanenan yang baik adalah pagi hari setelah embun kering. Ketiga, penyortiran dilakukan sejak di lahan. Keempat, simpan di tempat yang teduh. Dan yang terakhir, buah yang sudah dipanen segera disortir atau dipisahkan berdasarkan grade yang sesuai pesanan pasar. Nah, itulah tadi cara dan tahapan untuk membudidayakan cabai. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami ya. Silahkan mencoba. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.